tuduhkan terhadap diri aku, keluarga aku, kerjaan aku. Ini jihad aku membela tuduhan dan fitnahan dari si manusia biadab, si ibu biadab itu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Aku mau kerja dulu, meeting akhir tahun sama tim aku. Tetap semangat ya, tetap semangat kalian. Nah, ini usaha aku salah satunya yang aku posisinya di usaha aku ini adalah sales, pemilik tanah keseluruhan plus pemilik usaha ini yang nggak bisa diterima oleh ibu biadab itu. Udah kejauhan kalau bahas usaha. Nanti ya kalau klub aku panggil DJ baru itu apple to apple sama dia. Merasa bangga banget kalau semua orang yang deket sama dia itu jadi punya followers, jadi terkenal katanya di dunia maya. Kalian itu nggak ada nilainya mau terkenal atau mau viral atau mau dikenal orang, apalagi melalui manusia biadab itu. Sial bener. Kalau bisa dibalikin waktu saya dulu belum kenal sama dia, kedamaian hidup saya akan tukar. Nggak ada gunanya terkenal di dunia maya karena deket sama si manusia biadab itu. Bener, kalian harus lihat banyak banget usaha-usaha itu yang tidak perlu terkenal ya. Dan masih Fitri Salhutru siap tukar waktu demi tak kenal Nikita Mirzani. Gak ada nilainya. Fitri Salhutru menyampaikan sebuah pengakuan yang menarik baru-baru ini. Dilansir dari Instagram baru-baru ini, Fitri tampak dibuat menyesal dengan pertemanan bersama Nikita Mirzani. Fitri siap menukar waktunya sekarang dengan momen sebelum mengenal Nikita Mirzani. Fitri menginginkan kedamaian yang hilang karena mengenal Nikita Mirzani. Kalau bisa dibalikin waktu, dulu saya belum kenal sama dia. Kedamaian hidup saya akan tukarkan, kata Fitri Salhutru. Selain itu, Fitri Salhutru menyinggung soal tidak ada gunanya menjadi terkenal berkat Nikita Mirzani. Apalagi jika pamor tersebut diperoleh melalui media sosial. Gak ada gunanya terkenal di dunia maya karena dekat sama ibu biadab itu, Nikita Mirzani, ujar Fitri Salhutru lagi. Kalian harus lihat banyak usaha-usaha itu tidak perlu menjadi terkenal, sambung Fitri kemudian sembari tersenyum. Masih dalam unggahan yang sama, Fitri Salhutru mengungkit pula mengenai kebanggaan Nikita jika berhasil membuat orang-orang di sekitarnya menjadi terkenal. Si ibu biadab itu bangga banget kalau yang dekat sama dia itu dapat banyak follower, kata Fitri Salhutru. Bagi Fitri, apa yang dibanggakan oleh Nikita Mirzani itu tidak ada nilainya. Baik itu menjadi terkenal maupun viral di media sosial. Itu gak ada nilainya. Mau terkenal, mau viral, atau dikenal orang apalagi melalui manusia biadab itu tutur Fitri Salhutru lagi. Dulu pernah sedekat nadi, kini Fitri Salhutru telah berubah pikiran. Menurutnya, mengenal Nikita Mirzani justru membawa kesialan. Mengenal Nikita, itu sial, tegas Fitri Salhutru, perempuan yang pernah dekat dengan Nikita Mirzani. Udah biarin aja orang gila. Saya ibu macam apa yang membiarkan diri saya sama anak-anak saya dibully sama manusia seperti itu. Sedangkan waktu anaknya dibully orang pun, saya yang membantu orang yang membully itu mendapat hukuman. Saya ibu semacam apa kalau saya diam dibully sama manusia. Luar biasa, netizen Indonesia DM aku penuh dengan menyala Indonesia. Menyala. Ya gitulah ya, ternyata segembira itu kalian melihat aku merespon atau bersikap atau melawan si ibu biadab itu. Aku tuh bukannya takut, bukan nonsen tadinya, tapi dibiarin malah malah tambah meningkat kegilaannya. Pokoknya aku tetap akan lawan, akan sikat dia, apapun yang dia tuduhkan terhadap diri aku, keluarga aku, kerjaan aku. Ini jihad aku membela tuduhan dan fitnahan dari si manusia biadab, si ibu biadab itu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Aku mau kerja dulu, meeting akhir tahun sama tim aku.
tetap semangat ya, tetap semangat kalian. Nah, ini usaha aku salah satunya yang aku posisinya di usaha aku ini adalah sales pemilik tanah keseluruhan plus pemilik usaha ini, yang nggak bisa diterima oleh ibu biadab itu. Udah kejauhan kalau bahas usaha. Nanti ya kalau klub aku panggil DJ baru itu apple to apple sama dia. Nih. Selain ancam bunuh Loli, Fitri Salhutru bongkar Nikita Mirzani pernah pukul Aska karena emosi. Unggahan Fitri Salhutru soal curhatan Laura Meizani Mawardi alias Loli tentang perilaku ibunya, Nikita Mirzani turut menjadi perhatian salah satu kerabatnya. Kerabatnya tersebut melalui chat WhatsApp menyampaikan perasaannya yang merinding ketika membaca isi curhatan Loli soal Nikita Mirzani pada Fitri Salhutru. Bukan tanpa alasan, kerabat Fitri Salhutru ini ternyata sempat melihat janda 3 anak itu memukul anak keduanya, Aska, ketika mereka ke Mekah. "Kak, merinding aku. Karena waktu itu di Al-Ula dia juga pukulin Aska depan kami," ujar kerabat Fitri Salhutru tersebut. Fitri Salhutri melalui unggahannya lantas menegaskan bahwa mantan sahabatnya, Nikita Mirzani, tak pantas dilabeli sebagai ibu yang baik. Itulah, semoga anak-anaknya kuat. Jadi, image dia sebagai ibu baik itu bohong besar. Jangan ditiru ya neti, ujar Fitri Salhutru. Di sisi lain, Fitri Salhutru juga mengaku dirinya baru mengetahui hal perilaku dan sifat jahat Nikita Mirzani itu dari Antonio Dedola. Usai Nikita Mirzani berpisah dengan Antonio Dedola, Fitri Salhutru mengatakan pria asal Jerman itu bercerita banyak tentang perilaku mantan sahabatnya di rumah. Karena itu, Fitri Salhutru lantas beranggapan bahwa dirinya tak selevel bila berteman dengan Nikita Mirzani yang kasar terhadap anak-anaknya. "Saya pun baru tahu kalau anak-anaknya selalu dipukul setelah dia cerai dari Anotio. Baru tahu sifat jahat dia dari Antonio. Jadi pertemanan saya dengan ibu biadab itu gak sederajat yang dia gambarkan kayak biji," katanya. Jelas Fitri Salhutru. Fitri Salhutru juga berharap Aska dan Arkana tak menjadi korban kemarahan Nikita Mirzani yang sedang liburan sekarang ini. Nah, kalau ini dia halu. Semoga kalau liburan anaknya nggak jadi korban emosi dia, katanya. Fitri Salhutru juga bercerita soal penyebab Nikita Mirzani memukul anak keduanya ketika berada di Tanah Suci. Rupanya, Nikita Mirzani diduga sedang melampiaskan emosinya terhadap orang yang jengah dengan kelakuannya pada anaknya. Konon dia emosi di Mekah karena dilawan oleh orang yang jengah sama kelakuan dan bualan dia, katanya. Sebelumnya, Loli melalui pesannya pada Fitri Salhutru juga sempat curhat dirinya sering mendapat ancaman akan dibunuh oleh ibunya, Nikita Mirzani. Pada chatnya tersebut Loli juga mengatakan adiknya, Aska, sudah tidak ingin tinggal serumah dengan ibunya, Nikita Mirzani. Merasa bangga banget kalau semua orang yang deket sama dia itu jadi punya followers, jadi terkenal katanya di dunia maya. Kalian itu nggak ada nilainya mau terkenal atau mau viral atau mau dikenal orang, apalagi melalui manusia biadab itu. Sial bener. Kalau bisa dibalikin waktu saya dulu belum kenal sama dia, kedamaian hidup saya akan tukar. Nggak ada gunanya terkenal di dunia maya karena deket sama si manusia biadab itu. Bener, kalian harus lihat banyak banget usaha-usaha itu yang tidak perlu terkenal ya. Dan emosi. Kamu ngomong apa? Nggak tahu ngomong apa. Adalah ternyata karyawan aku bahagia banget ngelihat aku bersuara. Ternyata selama ini diamnya aku tuh membuat staf aku semua gemes. Maaf ya aku sebagai pimpinan kalian telat untuk memberi pelajaran ke manusia biadab itu. Semoga kalian happy. Tenang netizen, tenang. Saya mengerti kegembiraan kamu itu. Saya mengerti kegembiraan Indonesia dengan saya mengasih pelajaran ke manusia biadab itu. Karena hanya saya yang tahu siapa dia sebenarnya, bagaimana kehidupan dia, sampai ke lubang hidungnya saya tahu ya. Jadi tenang aja. Kalau dia bisanya memaki, membuli, ngomong seenak otak
dia yang kotor itu, nah saya nggak bisa. Kalau itu saya nggak bisa karena saya harus memberikan contoh juga bahwa memberikan pelajaran ke manusia biadab itu dalam bermain sosial media, tidak dengan berkata-kata seperti yang dia lakukan. Ya, itu emang kebiasaan dia, itu kebiasaan dia juga. Jadi nggak perlu kita berkata-kata karena mohon maaf ya, anjing pun nggak mau disandingkan sama dia. Itu cukup buat saya. Dan sekarang di salon, gimana kalian? Happy? Happy dong. Kamu ngomong apa? Nggak tahu ngomong apa. Adalah ternyata karyawan aku bahagia banget ngelihat aku bersuara. Ternyata selama ini diamnya aku tuh membuat staf aku semua gemes. Maaf ya, aku sebagai pimpinan kalian telat untuk memberi pelajaran ke manusia biadab itu. Semoga kalian happy. Tenang netizen, tenang. Saya mengerti kegembiraan kamu itu. Saya mengerti kegembiraan Indonesia dengan saya mengasih pelajaran ke manusia biadab itu. Karena hanya saya yang tahu siapa dia sebenarnya, bagaimana kehidupan dia, sampai ke lubang hidungnya saya tahu ya. Jadi tenang aja. Kalau dia bisanya memaki, membuli, ngomong seenak otak dia yang kotor itu, nah saya nggak bisa. Kalau itu saya nggak bisa karena saya harus memberikan contoh juga bahwa memberikan pelajaran ke manusia biadab itu dalam bermain sosial media, tidak dengan berkata-kata seperti yang dia lakukan. Ya, itu emang kebiasaan dia, itu kebiasaan dia juga. Jadi nggak perlu kita berkata-kata karena mohon maaf ya, anjing pun nggak mau disandingkan sama dia. Itu cukup buat saya. Dan sekarang di salon, gimana kalian? Happy? Happy Dong.